Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Geraldutana, saya dari KPC dengan nomor NRP 130220130. Kali ini saya akan membahas mengenai dukung vaksin COVID-19 yang merupakan salah satu cara untuk menanggulangi pandemi. Pertama-tama, kita akan melihat apa itu COVID-19. Jadi COVID-19 itu merupakan virus yang baru ditemukan. Virus ini merupakan virus corona yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit karena infeksi ini disebutlah dengan nama COVID-19. Lalu pada poin kedua, kita bisa melihat virus ini menyerang sistem pernapasan, termasuk paru-paru yang menyebabkan infeksi hingga kematian. Lalu virus ini dapat menyerang siapa saja. Virus ini bisa menyerang semua umur mulai dari lansia, anak-anak, orang dewasa, termasuk ibu yang menyusui dan ibu hamil. Lalu pada poin keempat, ditularkan melalui media droplet dan udara. Resmi dinyatakan oleh WHO bahwa COVID-19 ini tidak lagi hanya ditularkan lewat droplet atau titik air berisi virus atau batuk dan bersin. Sekarang, virus tersebut dari hasil penelitian bisa bertahan di udara selama 8 jam sesudah keluar dari bersin atau droplet seseorang yang menderita COVID-19. Jadi COVID-19 ini di dalamnya terdapat virus corona yang sekarang bisa bertahan di udara. Lalu kita akan melihat beberapa gejala dan ciri-ciri mereka yang terkena COVID-19. Ada dua gejala yang digolongkan, yaitu gejala umum dan gejala tidak umum. Pada gejala umum, kita akan merasakan demam, batuk kering, dan kelelahan. Di gejala tidak umum, kita akan menemukan banyak gejala, mulai dari rasa tidak nyaman dan nyeri, lalu nyeri tenggorokan, diare, mata memerah, sakit kepala, hilangnya indera perasa atau menciuman, ruam pada kulit, atau perubahan warna pada jaringan tangan atau jari kaki. Berikutnya kita akan melihat kondisi COVID-19 di Indonesia sekarang ini. Mulai dari terdapat 1,6 juta kasus, di mana di dalamnya ada 1,46 juta jiwa sembuh, dan yang terakhir terdapat korban meninggal dunia sebanyak 43.424 jiwa. Data ini saya dapatkan per 19 April 2021. Lalu kita akan mengenal vaksin COVID-19 yang dipakai pemerintah Indonesia. Pertama, kita akan mengenal dulu dan lebih tahu apa sebenarnya vaksin. Jadi vaksin biasanya berisi mikroorganisme, misalnya virus atau bakteri yang sudah mati atau masih hidup, tetapi dilemahkan. Jadi vaksin juga bisa berisi bagian dari mikroorganisme tersebut yang bisa merangsang sistem kekebalan tubuh untuk mengenali mikroorganisme tersebut. Lalu, bagaimana cara kerja dari vaksin tersebut? Vaksin COVID-19 ini akan merangsang imunitas untuk membuat zat kekebalan tubuh antibodi yang bertahan cukup lama, di mana virus yang telah dilemahkan ini akan melawan virus di mana mereka yang terkena COVID-19. Lalu vaksin apa saja yang dipakai di Indonesia? Pertama ada Oxford AstraZeneca, kedua ada Moderna, ketiga Pfizer BioNTech, lalu keempat ada Merah Putih Bio Farma, lalu ada Sinovac, lalu ada Sinovac dan Novavax. Jadi totalnya ada sekitar 7 vaksin yang digunakan oleh pemerintah Indonesia. Lalu sebenarnya apa saja sih manfaat kita vaksin COVID-19? Nah, jadi yang pertama, kita akan menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat COVID-19. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, vaksin COVID-19 ini dapat memicu sistem kekebalan tubuh untuk melawan virus corona. Nah, dengan begitu, resiko Anda untuk terinfeksi virus ini akan jauh lebih kecil. Dan bahkan ketika kalian sudah tertular pun dan terkena penyakit ini, vaksin itu bisa mencegah terjadinya gejala yang berat dan komplikasi. Dengan begitu, jumlah orang yang sakit atau meninggal karena COVID-19 akan menurun. Yang kedua, ada salah satu manfaat yaitu mendorong terbentuknya herd immunity. Seseorang yang mendapatkan vaksin COVID-19 juga dapat melindungi orang-orang di sekitarnya, terutama kelompok yang sangat berisiko seperti lansia di atas 70 tahun.
Hal ini karena kemungkinan orang yang sudah divaksin untuk mengeluarkan virus corona sangatlah kecil. Bila diberikan secara massal, vaksin COVID-19 ini juga mampu mendorong terbentuknya kekebalan kelompok atau herd immunity dalam masyarakat. Nah, artinya orang yang tidak bisa mendapatkan vaksin, misalnya bayi baru lahir, lansia, atau penderita seperti penderita kelainan imun tubuh, bisa mendapatkan perlindungan dari orang-orang sekitarnya. Nah, kendati demikian, untuk mencapai herd immunity dalam suatu masyarakat tertentu, peneliti menyebutkan bahwa minimal 70% penduduk dalam negara tersebut harus sudah divaksin. Lalu yang ketiga, kita akan meminimalkan dampak ekonomi dan sosial. Nah, manfaat vaksin COVID-19 kali ini tidak hanya untuk sektor kesehatan, tetapi juga sektor ekonomi dan sosial. Jika sebagian besar masyarakat sudah memiliki sistem kekebalan tubuh yang baik dan untuk melawan penyakit ini, kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat bisa kembali seperti sedia kala. Lalu yang terakhir, ada beberapa syarat dan prosedur bagi kita yang akan menjalankan vaksin COVID-19. Syarat yang pertama adalah kita harus berusia di atas 18 tahun. Kalaupun ada kelompok yang lansia, harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu. Lalu bagi ibu hamil, vaksinasi masih harus ditunda. Jika ingin melakukan perencanaan kehamilan, bisa dilakukan setelah mendapat vaksinasi kedua. Lalu tekanan darah harus di bawah 180/110 mmHg. Lalu ibu menyusui sudah bisa mendapatkan vaksinasi. Syarat penerima vaksin COVID-19 yang keenam adalah para pengidap penyakit kronik seperti PPOK, asma, penyakit jantung, dan lain-lain. Lalu yang ketujuh ada vaksinasi pertama untuk orang-orang yang memiliki riwayat alergi berat seperti sesak nafas, bengkak, kemerahan di seluruh badan, maupun reaksi berat lainnya karena vaksin. Jadi vaksinasi ini harus diberikan di rumah sakit. Tetapi jika reaksi alergi tersebut didapatkan setelah vaksinasi pertama, tidak akan diberikan lagi di vaksinasi kedua. Lalu yang ke-8, jika sedang mendapat terapi kanker, maka diwajibkan untuk membawa surat keterangan layak divaksinasi dari dokter yang merawat. Itu adalah beberapa syarat yang menurut saya penting. Itu ada 8 buah syarat dan lainnya masih banyak lagi. Cukup sekian dari saya. Saya harap masyarakat umum dapat mengerti pentingnya vaksin COVID-19 ini. Karena dari vaksin COVID-19 ini, walaupun kita tidak bisa menutup semua kemungkinan tidak ada yang tertular, setidaknya masyarakat dan penduduk membentuk herd immunity yang melindungi kaum-kaum lansia dan anak-anak serta ibu yang sedang hamil. Jadi kita akan mengurangi risiko kematian dan risiko penularan yang lebih kecil. Sekian dari saya, terima kasih.